Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel Bapak-Bapak Riding. Eh, di depan kita nih udah ada X-Max ya, motor X-Max gua. Rencananya hari ini gua bakal ganti beberapa part di motor gua ini yang nantinya akan merubah looksnya jadi ala-ala ngabers lah gitu ya teman-teman. Em, ada 5 part ya yang akan gue ganti di motor ini, ganti dan masang ya gitu ya. Oke, gue spill dulu barang-barangnya yang nantinya bakal gue ganti dan gue pasang, yaitu ini. Waduh, ada apa ini, tanaman ini. Jadi ini ada ini dulu kali ya, kita mulai dari ini ada windshield dari Nemo, dan ini bracket Nagoya kayak gini ya. Emang ini udah satu paket nih, ini udah satu paket ya, dari Nemo, tapi ini nggak tahu ya ini by Nemo juga atau bukan. Yang pasti ini pasangannya dia. Terus selanjutnya ada ini ini spion body dari Nemo juga. Nah kayak gini ya teman-teman ya, spion body dari Nemo. Jadi nanti gua nggak akan pakai spion yang panjang lagi, itu akan gue ganti. Terus selanjutnya ini gua beli bracket buat plat nomor depan ya teman-teman ya. Jadi ini gua nggak akan pakai lagi di sini, berhubung nanti udah ganti windshield yang pendek. Jadi ini akan gue pindahin di sini kayak gitu ya. Nah ini bracketnya. Terus ini adalah tatakan nomor platnya kayak gini ya. Jadi pakai ini tuh udah plat nomornya nanti kayak frameless gitu ya teman-teman ya. Platnya nggak ada eh, ininya lagi, frame-nya gitu. Ini pakai kayak velcro gitu. Kalau bahasa kita kayak seretan. Ini pakai seretan nih gitu teman-teman. Oke. Terus nah ini nih teman-teman nih. Ini knalpot racing dari 99 Racing, 99 Racing. Ini gue beli yang versi Cobra. Ini leherannya Cobra nih. Tapi kita coba pasang di situ. Terus kita juga nanti bakal cek sound. Jadi di paketannya dia itu udah ada leheran, nih silencernya, dan ini adalah DB killer ya gitu ya. Nih DB killer ya teman-teman. Kayak gini ya. Nah, nanti gua akan bikin video masing-masing part ini terpisah kayak gitu teman-teman. Jadi gue pasang windshield di video yang terpisah, gue pasang spion body ini di video yang terpisah, ini juga, dan knalpot juga kayak gitu. Nah untuk di video ini paling gue hanya menampilkan apa before after ya dari motor gue sebelum dipasang part yang gue beli kayak gini, dan setelah dipasang part-part itu kayak gitu sih. Sama nanti kita coba tes riding ya buat nunjukin POV-nya setelah diganti nih. Jadi bagian kokpitnya gimana sih? Gue juga penasaran sih ya. Ini nggak akan gue pakai. Nanti bakal di sini spionnya. Sini bakal jadi pendek kayak gitu ya. Nah, ini untuk looks motor gue ya sebelum dipasang aksesoris. Kayak gini looksnya. Dan nanti gue akan
tampilin afternya kayak gitu ya teman. Oke, saksikan terus video gua di pemasangan kali ini. Jadi bakal merubah tampilan X-Max menjadi ngabers gitu ya buat teman-teman yang mau coba beberapa part yang akan merubah tampilan X-Max kalian jadi ngabers gitu ya. Gak banyak sih kalau versi gue ya ini aja kayaknya cukup. Nanti kita lihat. Oke, sebentar kita lanjut dulu ya teman-teman. Oh ya lupa nih teman-teman. Alat-alat yang gue pakai tuh ya ini ya, kunci pas, kunci sok, terus ada CL, ada C Inggris ya, sama obeng sih gitu. Terus yang gak kalah penting tuh ini teman-teman, ini nih. Oke teman-teman nih, afternya, look afternya ketika sudah terpasang semua kayak gini ya, lumayan lah udah ngabers. Oke, gue bakal spill harga nih teman-teman dari beberapa part yang gue beli yang bisa ngerubah tampilan X-Max itu ala-ala ngabers gitu ya. Pertama ini ada paket windshield dari Nemo. Ini dari Nemo ya. Terus ini udah terpasang bracket Nago ya, udah include sama baut titanium ya, warna biru tapi ya dapatnya ya teman-teman. Nah paket ini harganya di angka 730.000 itu lanjut ke spion body Nemo nih ya teman-teman ya. Nah ini spion body, spionnya mengarah ke master rem. Ini udah kanan kiri di harga 425.000 gitu ya teman-teman ya. Ini 425.000. Terus lanjut ini tadi ada dudukan plat nomor ya, maksudnya bracket plat nomor ini dari SR1 nih, dari SR1 itu harganya di angka 207.000 teman-teman, 207.000. Terus di sini ada tatakan platnya ini dari frameless plate ya kayak gini ya. Ini belum gue pasang platnya. Ini di harga 119.000 udah depan belakang ya teman-teman. Yang belakangnya kayak gini. Ini belakangnya frameless plate. Lumayan sih. Jadi rapi ya. Jadi kelihatannya. Nah, terus yang terakhir ini knalpot original 99 Racing ya teman-teman. Nih. Knalpot ini yang tipe Cobra kayak gitu. Yang tipe Cobra. Jadi ini 99 Racing tipe Evo Cobra kayak gitu. Jadi bedanya tuh di bagian ininya, headnya. Jadi ya meliuk-liuk kayak ular kobra gitu ya teman-teman ya. Dan kalau pada dasarnya tuh kebanyakan orang beli yang model dari sana langsung lurus tembak ke atas gitu ya. Entah kenapa gue kayak lebih seneng looknya kayak gini aja nih, kayak padat di sini jadinya tuh. Gini-gini ya, kayak gini tuh. Nah ini di harga, taruh gue cek dulu. Ini 1,9 ya teman-teman ya. Ini udah dapet DB killer juga. Terus harus dibedain ya teman-teman ya pas ketika beli untuk yang X-Max Old atau yang new kayak gini ya. Itu sih ya, itu beberapa part yang menurut gua bisa ngerubah tampilan X-Max jadi ngabers gitu ya teman-teman.
gitu. Emang gue rada nggak oke ini kayak spionnya nih, kurang kurang apa ya, bukan kurang ajar. Ini secara look sih oke teman-teman ya, itu ya. Jadi udah nggak ada spion yang kayak gini, jadi kayak pakai spion kuping, udah nggak yang berdoa lagi spionnya. Tapi untuk fungsi kurang banget ini, nggak dapet itu orang-orang yang di belakang kita. Jadi feeling kita harus kuat ya. Kalau buat jalan jauh gue nggak rekomen banget sih spion kayak gini ya, baiknya yang ada di sini aja lah gitu. Nah, kalau buat ya San Mori oke lah gitu. Nah ini tinggal kita tes aja POV di jalan kayak apa nih, gue juga penasaran. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut tes di jalan. Nah ini gue coba tes jalan ya. Setelah beberapa part yang udah gue pasang nih di motor ini. Jadi seperti ini teman-teman POV-nya. Ketika visor sudah diganti, spion sudah diganti, dan knalpot sudah diganti kayak gitu. Ini masih ada harus beberapa penyempurnaan, terutama nih di bagian knalpot. Masih kayak meledak-ledak gitu ya. Gue nggak tahu apa kurang rapat atau memang harus ada settingan pada komputer gitu ya, ECU kali. Gue nggak paham lah kalau motor ini begitu. Jadi ketika gue lepas gas seperti ini, itu masih suka meledak-meledak gitu knalpotnya, kayak gitu sih. Nah ini nih, udah windshieldnya udah nggak terlalu tinggi lagi ya. Pandangan gua bersih. Pandangannya clean ke depan nih. Jadi kayak apa ya, bukan motor touring ya. Emang ngabers banget sih. Dan ini gue cuma nambahin pemanis saya kayak gini lah, bau-bau titanium, supaya makin enak aja looknya gitu. Ini sih gue pengen komentar masalah spion body ini ya teman-teman ya. Ini spion nggak bisa secara sempurna melihat ke belakang. Teman-teman bisa lihat ini hanya ke bagian master rem aja ya ngelihatnya. Udah gua coba setting tapi settingannya udah paling maksimal segini, itu udah nggak bisa. Nah ini sih ngebantu, tapi kalau menurut gua nggak terlalu membantu banget. Buat yang feelingnya kuat sih ya boleh lah. Spion-spion kayak gini. Cuman saran gua, untuk peruntukan touring gitu ya, jalan jauh, kayaknya spion ini sih nggak sempurna gitu, nggak bagus gitu ya, nggak worth it. Gitu teman-teman. Oke, ntar kita lanjut lagi ya setelah lampu merah ini. Nah oke, tadi masih lanjut di spion ya teman-teman ya. Jadi memang spion body ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang mau looknya lebih minimalis gitu ya. nggak terlalu ramai gitu, jadi slim gitu, ngeliatnya bersih, clear gitu kan ya, kayak model-model itu tadi yang gue bilang
ngabers. Jadi menurut gua ya baiknya pakai spion yang pada umumnya aja ya teman-teman ya, yang bisa melihat ke belakang gitu. Jadi ketika belok tuh nggak pakai feeling. Pas belok kita masih bisa ngeliat spion gitu. Kalau ini sih ya rada susah, ketutupan tangan juga gitu kan, gitu sih. Ya overall kayak gini ya teman-teman ya POV-nya. Ketika part-partnya sudah diganti dan dipasang ya model-model ngabers kayak gitu. Jadi jadi apa ya? Jadi ya ini konsepnya lebih ke kayak gaya-gaya anak muda. Gitu ya. Tapi masih oke sih buat touring, ini masih mantap lah. Cuma nanti gue coba setting di Yamaha buat tanya dari bagian sisi knalpot ini kenapa meledak-meledak gitu ya. Apa gua kurang rapat, padahal semuanya udah, menurut gua udah kenceng gitu ya, rapat, tapi masih aja meledak-meledak gitu. Gak paham deh. Ya gitu teman-teman, sekian nih video gua di sesi ini. Di sesi ini, di season ini, dimana gua coba rubah tampilan X-Max gua kayak ala-ala ngabers gitu ya. Dari harga tadi juga udah gua spill. Nanti untuk video-video pemasangan itu gue cantumin di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa lihat nanti bagaimana cara pasang windshield, pasang spion, pasang bracket plat nomor beserta dudukannya. Juga terakhir itu adalah pasangan knalpot gitu. Nanti gue cantumin linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa lihat nanti. Paling segitu ya teman-teman, sekian dari gue. Gue mohon banget dukungannya untuk support terus channel gue, yaitu channel Bapak-Bapak Riding, dengan cara like dan subscribe gitu ya teman-teman. Nantikan video-video gue berikutnya yang pasti nggak kalah seru dan menarik ya, seputar motovlog kayak gitu ya, seputar motor ya. Mungkin sekian ya teman-teman. Gue doain teman-teman di rumah diberi kesehatan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Sekian video dari gua pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah teman-teman. Nah teman-teman, kalau udah selesai bongkar-bongkar, jangan lupa ini part-part originalnya diusahain dibungkus kayak gini ya teman-teman. Sewaktu-waktu nanti mau distandarin, ini partnya masih bagus gitu. Jadi kalau gua sih ya gua bungkus-bungkusin kayak gini nih supaya awet gitu teman-teman ya.